IHSG hari ini cukup sumringah, ditutup di level 8.123. Kira-kira apa saja sentimennya? Karena memang dari dalam negeri dikhawatirkan masih bisa menekan kondisi keuangan kita ya, Sarah. Betul sekali. Jadi Syaf dan juga pemirsa CNBC Indonesia begitu ya. Benar sekali ya katanya Syaf. Ini kan kita lihat IHSG ini melanjutkan tren penguatan gitu ya. Tapi memang cukup banyak nih yang harus diperhatikan oleh pelaku pasar. Nah kan kalau kita lihat juga alih-alih tertekan kinerja pasar keuangan kita di sesi perdagangan satu tadi gitu ya Syaf ya. Itu cukup bagus terlihat nih dari IHSG yang melanjutkan penguatan dari Jumat kemarin dan juga rupiah yang akhirnya mampu menguat. Meskipun tipis ya Syaf ya penguatannya, dan pergerakan IHSG hari ini itu ditopang oleh duet saham Prajogo Pangestu, yaitu Barito Renewables Energy atau BREN dan juga Barito Pacific atau BRPT. Kita lihat sama-sama ini berapa nih nilai saham dari BRPT dan juga BREN. Nah, kalau dari BREN sendiri ini kita lihat ini naiknya drastis juga ya Syaf ya, 7,2% ke level 9.675 pada hari ini. Terus juga untuk BRPT Barito Pacific itu naik 1,90 ya, hampir 2%. Betul sekali ya. Nah, tapi juga di sisi lain pergerakan saham emiten anak Haji Isam ini juga jadi perhatian pasar begitu ya Syaf ya. Prediksi Gunatama atau PGUN ini kembali naik hingga menyentuh auto reject atas atau arah. Saham PGUN juga sudah diperdagangkan di level 18.400. Padahal pada Juli 2025 gitu ya, saham PGUN ini masih diperdagangkan di level 500-an. Kita lihat sama-sama nih. Berarti sampai September ini naiknya udah berkali-kali lipat ini ya. Betul, nih bisa lihat sendiri gitu ya. John Lynn Agroraya ini naiknya fantastis 25%. Prediksi Gunatama naiknya 19,87 dan Dana Berata Luhur ini juga naik hampir 25% gitu ya, tepatnya di 24,78%. Iya, dan itu dari saham-saham yang memang menjadi penopang dari IHSG hari ini. Dan seperti yang kami sampaikan tadi, memang saham-saham Prajogo Pangestu dan juga yang terafiliasi sama Haji Sam ini membuat pergerakan IHSG melonjak cukup tinggi hari ini. Namun kita juga tahu bahwa ada data PMI manufaktur yang baru saja dirilis. Bagaimana Sarah? Nah, jadi pasar keuangan tanah air itu pekan ini ya, itu harus menghadapi perdagangan yang sebenarnya bisa dibilang cukup berat begitu ya Syaf ya, terutama pada rupiah yang masih menghadapi tekanan. Dari dalam negeri yang harus diperhatikan salah satunya itu adalah benar PMI begitu ya, data Purchasing Managers Index atau PMI Manufacture Indonesia edisi September. Nah, ini akan dijadwalkan rilis pada Rabu 1 Oktober 2025. Sebelumnya S&P Global melaporkan PMI Manufaktur Indonesia ini berada di level 51,5 pada Agustus 2025 dan angka ini menandai kembali masuknya manufaktur RI ke fase ekspansi setelah terkontraksi 4 bulan berturut-turut. Jadi pasar akan menantikan nih seberapa kuat momentum ekspansi manufaktur bisa bertahan di September mengingat kondisi global masih penuh tekanan dan juga resiko perlambatan ekonomi dunia. Iya, dan juga ada data terkait inflasi di bulan September ya, di mana pasar juga menanti data inflasi Indonesia untuk periode September. Nah, sebelumnya di bulan Agustus kita tahu bahwa data inflasi Indonesia berada di level deflasi atau sebesar 0,08%. Dan secara tahunan inflasi juga masih terjaga di level yang memang diinginkan oleh pemerintah kita di 2 plus minus 1% atau tepatnya 2,31%. Dan ini masih angka per year on year. Penyumbang deflasi pada bulan Agustus terbesar datang dari kelompok makanan, minuman, dan juga tembakau yang memang sudah terkoreksi 0,29%. Lalu juga ada data inflasi September yang nanti juga akan menjadi indikator kunci untuk bisa melihat seberapa besar tekanan harga yang bertahan di akhir kuartal ketiga di tahun 2025. Serta juga akan menentukan langkah dari pemerintah dan juga Bank Indonesia, kebijakan moneter seperti apa yang akan diambil untuk mengelola harga ke depannya, Sarah. Dan ada neraca dagang juga. Betul. Jadi di hari yang sama gitu ya, atau hari Rabu tanggal 1 Oktober nanti gitu, ada juga nih yang ditunggu-tunggu selain rilis data inflasi nih Syaf ya, yaitu neraca dagang Indonesia untuk periode September. Jadi atau periode Agustus begitu ya, dan sebelumnya pada Januari hingga Juli 2025 neraca perdagangan RI ini masih mencatatkan surplus sebesar 23,65 miliar dolar AS.
AS. Nah, surplus ini berasal dari sektor non-migas yang mencapai 34,06 miliar rupiah atau dolar AS maksud kami begitu ya. Meski tertekan defisit sektor migas hingga 10,41 miliar dolar AS. Oke, nah itu kurang lebihnya kan adalah sentimen-sentimen dari dalam negeri yang mempengaruhi kinerja pasar, walaupun memang kinerja pasar hari ini cenderung apresiasi begitu ya. Lantas apa sentimen dari luar negeri, Sarah? Nah, selanjutnya kita bahas soal luar negeri juga nih. Yang pertama itu datang dari China ya, di mana pada Selasa 30 September 2025, China ini dijadwalkan untuk merilis sejumlah data PMI untuk periode September. Jadi sebelumnya aktivitas manufaktur negeri tirai bambu ini masih tertahan di wilayah kontraksi selama 5 bulan berturut-turut. Nah, perekonomian China saat ini itu masih dibayangi oleh berbagai tekanan, mulai dari yang pertama melemahnya ekspor akibat tarif Amerika Serikat, terus juga ada sektor properti yang lesu, utang daerah yang membengkak, hingga cuaca ekstrim yang mengganggu aktivitas produksi. Dan kondisi ini dinilai mengancam target pertumbuhan ambisius Beijing sekitar 5% di tahun 2025. Oke, lalu bagaimana tentang data tenaga kerja Amerika Serikat yang juga tentunya selalu menjadi sorotan pasar ya? Betul, jadi kalau misalnya dari Amerika Serikat ini mengenai rilis beragam data tenaga kerja nih yang memang dinilai sangat krusial tentunya ya Syaf ya, mulai dari laporan JOLTS hingga non-farm payroll dan data JOLTS periode Agustus 2025 ini akan juga dirilis pada hari Selasa besok nih tanggal 30 September 2025, disusul angka pengangguran dan juga non-farm payroll pada Jumat 3 Oktober. Dan pada Juli lalu lowongan pekerjaan di AS ini turun ke 7,18 juta, terendah dalam 10 bulan, turun dari 7,36 juta di Juni. Dan penurunan terutama terjadi di sektor kesehatan, di perdagangan retail, serta pariwisata dan juga perhotelan. Namun sektor kesehatan yang selama ini menjadi pendorong utama lapangan kerja mencatat level terendah sejak tahun 2021, Syah. Oke, jadi itu dia tadi ya pemirsa kurang lebihnya sentimen yang mempengaruhi pasar hari ini dan kita masih akan lihat seperti apa pergerakannya sampai dengan akhir pekan dan tentunya data di kuartal ketiga 2025 ini juga bisa menjadi gambaran kira-kira kebijakan apa yang akan diambil oleh pemerintah sampai dengan akhir tahun 2025. Berbicara tentang akhir tahun 2025 nggak berasa ya, tinggal 3 bulan lagi kita akan menyambut 2026. Kita akan lihat seperti apa kondisi perekonomian di Indonesia.